wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang sudah memperkenankan malam ini kita berkumpul, dan bagi saya ini keinginan yang sudah sangat lama sebetulnya ingin hadir di majelis ini, majelis yang mulia ini pada hari ini. Alhamdulillah keinginan itu terkabul. Berawal dari WA dari Wahajilah yang bercanda, Mahmudin bisa datang nggak? Insya Allah siap. Kalau itu insya Allah siap ya harus datang gitu kan. Dan memang ingin datang. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya, rahmatnya, majelis ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ada 10 tahun mengaji, 5 tahun. Lebih ya, Islami bisa. Ya. 17 tahun, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Waktu yang sangat lama, curahan, keberkahan dan rezeki yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini. Tidak semua keluarga diberikan anugerah rezeki seperti ini. Jadi maka kita harus sangat bersyukur ada majelis tempat melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, dan tidak usah jauh-jauh berkumpul di lingkungan rumah sendiri. Saya teringat dengan sebuah awalan dari sebuah kitab yang mengatakan bahwa khairun nas ayanfa'un nas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan. Jadi khairun nas bukan harus jabatannya tinggi, bukan harus mobilnya bagus, bukan harus dan seterusnya. Siapapun bisa menjadi orang yang khairun nas, orang yang baik, berhak. Bahkan kalau kita boleh cemburu, Allah memuliakan orang yang miskin dari segi ekonomi, diberikan kelebihan. Dikisahkan ada seorang miskin yang bisa menarik seorang kaya masuk surga. Kenapa Allah memberikan kesempatan kepada orang miskin seperti itu? Jadi orang miskin itu mengatakan bahwa dia pernah dibantu oleh orang kaya. Rasulullah sendiri mengelompokkan dirinya secara pribadi termasuk golongan orang-orang miskin, begitu. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini nasihat bagi saya sendiri sebagai orang yang tidak terlalu berhasil, bahwa kesempatan menjadi orang baik itu diberikan Allah kepada semua orang. Dan Mang Udin yang jauh dari seberang, dari Madura datang ke Majalengka, khairun nas ayanfa'un nas, sudah memberi tauladan, memberikan manfaat kepada keluarga dan masyarakat. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas
bimbingan Mang Haji Udin selama ini yang sudah mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Kebetulan di masjid di dekat rumah saya ada adik kelasnya Mang Haji Udin, alumni dari Al Amin. Jadi saya katakan namanya Pak Muhammad Makin. Kalau Pak Muhammad Makin yang jadi imam, maka secara fikih sholat kita aman. Saya katakan kepada teman-teman begitu, karena saya percaya bahwa beliau-beliau menuntut ilmu dengan benar. Mereka seorang alim. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya saya tidak siap hari ini untuk berbicara di depan, tetapi menghormati yang meminta, maka saya memberanikan diri untuk berbicara di sini. Barangkali ada manfaatnya. Mang Udin tadi menyampaikan, ya, cerita mengenai pengalaman mengelola masjid misalnya gitu, ya, boleh lah, insya Allah saya ceritakan bagaimana mengelola masjid di Dayak. Jadi bagi yang muda yang jarang ketemu saya, mungkin nggak begitu kenal juga mungkin ya, jarang ngobrol, jarang ketemu. Kalau dengan Agung, dengan Pak Yep itu dulu waktu masih sekolah gak sering ketemu. Jadi karena sejak mulai merantau ke Bogor, setelah kuliah ada beberapa kegiatan Pada suatu hari kami masyarakat di Kampung Dayak, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, beberapa sesepuh masyarakat berkumpul rapat, kemudian membentuk pengurus masjid pada waktu itu, kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan amanah itu dipercayakan ketua kepada teman saya Haji Khairuddin, dan wakilnya saya, kemudian bendahara, dan seterusnya. Program yang utama adalah bagaimana masjid ini secara fisik direhab dan secara kejamaahan bisa lebih banyak dan bisa lebih banyak programnya. Itu. Ini sebuah tantangan yang besar. Di sisi lain dana nggak ada persediaan dana. Berbeda dengan proyek masjid kecamatan yang disediakan dana pada saat yang sama, disediakan dana 4 miliar masjid kecamatan waktu itu. Nah, ini motivasinya kembali tadi, bagaimana kita memberi manfaat kepada lingkungan. Itu motivasi yang kuat. Setelah rapat hari-hari pertama, jamaah itu mengeluhkan mengenai penentuan waktu sholat. Waktu itu jam dinding digital belum begitu banyak, di masjid kami juga tidak ada. Kebiasaan lama untuk sholat zuhur, patokannya itu jam 12, pokoknya jam 12 lewat sedikit zuhur, gitu aja. Nah, sementara kalau kita pikirkan, ada waktu zuhur jam 12 lewat 10 menit misalnya, berarti kita zuhur sebelum waktunya. Nah, oleh masyarakat waktu itu nggak dipikirkan. Yang penting kalau zuhurnya jam 12 kurang 10, zuhur jam 12 aman, masuk waktu. Nah, waktu itu kami mensosialisasikan bagaimana menggunakan jam digital, karena waktunya akurat 12 lewat 5 subuh jam 4 lewat 35 misalnya gitu. Sampai akhirnya disepakati, tapi dana tidak ada.
Nah, ketua dan kami berembuk mengumpulkan dana sebesar 6 juta lebih waktu itu, kemudian diberikan jam digital. Nah, itu kami waktu itu memulai bagaimana inovasi masuk ke masjid. Jadi perlu diketahui bahwa di perkampungan, di pedesaan itu kekakuan atas kebiasaan lama itu sangat kuat. Merubah itu susah walaupun baik gitu ya. Jadi kita harus musyawarah, ngobrol ngalor ngidul beberapa kali baru bisa dilaksanakan. Dan itu dengan dana sendiri. Masjid yang berukuran 22, lebar, panjang 26 itu setelah dibuatkan gambar konstruksi dan dihitung biaya pembangunan itu sebesar hampir 4 miliar. Dana nggak ada dana ayah. Nah, besoknya ada seorang dokter datang menyerahkan jariah sebesar 100 juta rupiah. Itu mulai bersemangat gitu ya, mulai bersemangat. Masjid itu adalah satu-satunya tempat sholat Jumat di desa itu. Jadi 2/3 dari penduduk sholat Jumatnya di situ. Jadi tidak mungkin masjid ini dibongkar total terus dibangun, tidak mungkin. Sebab harus dipakai Jumatan juga gitu. Nah, sehingga waktu itu kami membangunnya secara parsial, sebagian-sebagian. Sayap kanan dulu dibongkar dindingnya. Ternyata dindingnya konstruksi zaman dulu luar biasa. Tembok bagian bawah itu yang ketebalannya sekitar mungkin 30 cm tebal. Dalamnya itu batu kali kecil-kecil. Jadi kalau ditembak sama peluru ukuran 12 nggak akan tembus. Mungkin juga sengaja dulu orang tua ya, sengaja. Jadi membongkarnya aja membutuhkan waktu yang lama waktu itu. Beberapa sesepuh di situ pesimis bahwa pembangunan ini bisa diselesaikan karena tidak ada yang menjadi donatur utama atau sumber dana utama, tidak ada. Maka yang ada hanya apa? Kita hanya doa dan komitmen bahwa kita ingin bermanfaat, itu aja. Maka berkumpullah di masjid waktu itu sering-sering berdua, bertiga, setelah sholat subuh masih, setelah zikir, setelah tadarus kita masih berkumpul, sekedar ngobrol sambil ngopi, makan gorengan terus setelah sholat berjamaah. Sampai tidak terasa dana mengalir. Setiap minggu itu tidak kurang dari 20 sampai 30 juta kalau hari Jumat itu diumumkan. Jadi alhamdulillah rupanya karena di masjid itu sering banyak orang berkumpul, masyarakat percaya untuk menitipkan dana untuk membangun ya. Kebetulan masjid itu berada di daerah transit, daerah wisata menuju daerah wisata. Jadi kadang-kadang ada rombongan sepeda gunung ya. Nanti pulangnya itu mampir. Kalau grup sepeda itu pakai celana pendek, nggak bawa sarung, mereka nggak bawa perbekalan. Jadi pinjam sarung. Nah, masjid memang menyediakan sarung. Ini Pak sarungnya, ini Pak tempat wudhunya, silakan sini, toiletnya ini. Gitu. Jadi kita melayani seperti itu. Kemudian setelah mereka sholat, kita siapkan aqua, kita siapkan kopi, termos, minumnya Pak. Gitu. Yang mau ngopi silakan, ada kopi. Ada kopi Pak, ada kopi. Mau? Rupanya dia hobi ngopi gitu. Habis sholat siang hari kepengen ngopi, jadi ya Pak, kita buatkan kopi. Di hari yang lain, waktu itu saya masih ingat hari Minggu, salah satu dari rombongan sepeda itu datang ke meja sekretariat. Pak, mohon izin, saya mau jariah. Oh iya Pak, silakan Pak. Gitu.
Terus dia mengeluarkan dari tas pinggangnya itu buku. Ternyata dia bawa buku cek, rupanya memang udah niat dia bawa buku cek hari Minggu dan ya. Ditulis sama dia 25 juta rupiah gitu. Ya kita gembira, kaget gitu kan. Ya terima kasih Pak, nanti kami catat dulu nama Bapak siapa. Oh nggak usah, kita sering mampir ke sini Pak, katanya. Nggak usah lah gitu. Udah pokoknya kalau mau dicatat itu ya silakan aja, tapi nggak usah, hamba Allah aja gitu. Itu hari Minggu atau hari Sabtu, hari libur. Karena penasaran, Seninnya kita bawa ke bank karena cek tunai udah bisa. Emang cair, ada uangnya gitu, bisa. Nah, alhamdulillah 25. Kemudian di hari yang lain sholat zuhur dia datang agak lambat, sekitar jam 1, sholat sendiri, pakaiannya rapi, tegak. Begitu keluar, Pak mau ketemu panitia, silakan Pak, kami panitianya mau jadian Pak. Dia mengeluarkan uang masih di segel 5 juta rupiah, nggak mau dicatat juga namanya. Begitu dia dilihat keluar, di parkiran itu ada mobil bintang 1. Wah ini pantesan tegak TNI gitu ya. Jadi TNI juga kalau memang ingin berjariah, duitnya ada ya jadilah muslim, nggak harus siapapun gitu kan. Tetapi itu semua harus dikondisikan masjidnya, bahwa masjid itu kondusif, pada orang-orang yang siap mengelola dana itu di situ, dan diwujudkan gitu pembangunannya kelihatan. Jadi akuntabilitas dan sebagainya itu harus ada gitu. Nah, itu cerita itu terus mengalir, dan kami niat kami melayani jamaah bukan mencari sumbangan sebetulnya. Kami ingin melayani jamaah senyaman mungkin. Ini sarungnya, ini tempat duduknya, ini toiletnya, silakan Bapak. Itu ini minumnya, ini kopinya, ini tehnya. Ada yang minta obat Pak? Iya. Pak ada bodrek nggak? Ya ada kan. Tapi di dalam hati saya ketahui ada. Bapak memang biasa minum bodrek Pak? Ya saya sakit kepala Pak. Saya pergi ke warung beli bodrek dulu. Pak ini ada, benar diminum. Rupanya memang dia pengen minum. Nah, jadi atas pelayanan itu semua luar biasa. Allah mengirimkan dana sampai hari ini kurang lebih 4 miliar. Masjid bangunan yang 2 lantai ukuran 22 kali 26 itu interiornya bagian dalam sudah 95% lah, bagian luar 80%. Kubah diborong oleh pengusaha dari Trenggalek yang ahli kubah, itu 178 juta waktu itu. Kemudian ornamen bagian depan, kaligrafi dan hiasannya itu diborong oleh anak-anak muda dari Gontor mengaji, dari Gontor, alumni Gontor. Itu 125 juta. Jadi kita sangat menghargai keahlian mereka di bidang seni. Harga yang pantas kita bayar gitu. Ada uangnya ngalir datang sendiri gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi begitulah bagaimana kita ingin memberikan manfaat kepada lingkungan. Allah memberikan jalan. Saya melihat YouTube cerita mengenai kisah seorang tukang roti yang kemudian didatangi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Waktu itu Imam Ahmad seorang mufti, seorang ulama besar yang paling nomor 1 yang mau dilihat waktu itu ya. Nah, tukang roti itu didatangi oleh Imam Ahmad. Dia ingin didatangi oleh ulama itu gitu. Tapi sampai hari itu belum terbukti. Keinginan yang lainnya
sudah dibuktikan, sudah diberikan oleh Allah. Pada hari hanya datanglah Imam Ahmad. Ya, pada malam hari datang. Allah menghendaki itu. Jadi Allah memberi kemuliaan kepada siapa saja. Tukang roti yang di pinggiran jalan yang tidak terlalu diperhatikan, yang mungkin tidak penting keberadaannya secara sosial, Allah bisa berikan kemuliaan. Maka saya pun di tengah banyaknya waktu jadi tukang roti. Sekarang saya jualan roti di depan rumah. Saya berharap ada imam yang datang, tapi Imam Ahmad kan sudah nggak ada. Siapa yang mau datang gitu? Saya jualan roti burger di depan rumah dan kopi. Langganannya kalau jam 9 ada seorang pemuda ngopi atau minum pop es setiap hari. Ditunggu sampai sore nggak ada lagi. Cuma satu itu. Yang beli burger 2 orang anak SD, satu anak yang sebelah rumah, satu lagi anaknya kadus, udah 2. Sampai malam nggak ada. Jam 9 ditutup lagi warungnya. Kata saya, ini saya jualan buat apa gitu. Tapi ya biarlah ini lebih mudah daripada saya bersibuk-sibuk yang lain gitu ya. Udah nggak apa-apa, ini aja. Suatu pagi jam 6.30 kami baru keluar dari masjid waktu itu. Begitu keluar di masjid ada 4-5 mobil bagus gitu ya. Ada Mercy, ada Fortuner, ada, dan beberapa pemuda yang berpakaian rapi berjaga-jaga. Ada apa gitu? Ada salaman. Dari mana mas? Dari Cirebon katanya. Oh dari Cirebon. Ada apa ya? Enggak, ngantar Buya katanya. Buya siapa? Buya Yahya. Oh mana Buyanya? Lagi sholat. Yang mana Buya? Saya kan belum pernah ketemu langsung ya. Itu yang pakai kaos hitam. Pakai kaos hitam panjang, celana panjang biasa, pakai peci putih, sedang sholat tahiyatul masjid. Sekalian mungkin mau ke, begitu keluar ya kami salaman, dan beliau sangat hormat kepada kita tuan rumah dan ngobrol di depan masjid itu. Dan waktu itu saya karena Buya ada acara peninjauan ke pembangunan pesantren Al-Bahjah di desa kami yang sedang dibangun. Saya waktu itu meminta kepada Buya, kalau berkenan Buya nanti zuhur balik lagi ke sini bersilaturahmi dengan pengurus masjid teman-teman. Insya Allah katanya. Silakan dikondisikan aja katanya. Alhamdulillah. Udah gitu saya cerita ke teman-teman. Nggak mungkin lah, sibuk katanya gitu. Udah gitu saya terima WA dari panitianya, Buya akan hadir habis zuhur. Silakan Bapak siapkan aja barangkali ada jamaah. Langsung diumumkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan kedatangan tamu Kiai Buya Yahya dari Cirebon. Berkumpul ada 300 orang kurang lebih. Ibu-ibu yang lebih banyak, ibu-ibu yang ingin berfoto, gitu. Nah ini jualan roti saya ketemu Buya Yahya, man. Iya. Nyambung. Jadi begitulah Allah itu memberikan, walaupun kita bercanda punya keinginan dan tidak terlalu dipikirkan, Allah berkenan memberikan. Suatu hari saya membetulkan mesin pompa air. Entah karena memang tidak terlalu ahli, enggak hidup-hidup. Dari jam 10 sampai zuhur, pulang dari akhirnya di masjid ada pikiran, barangkali harus sedekah dulu. Ini saya sedekah 20.000 ke marbot masjid. Mang buat makan siang katanya. Terima kasih bos katanya gitu kan, bercanda. Balik lagi ke rumah karena pompa air itu harus betul. Ya mau dipakai. Apa ini? Diputar, dicolokin, hidup. Wah, ternyata membetulkan pompa air harus sedekah 20.000 daripada manggil tukang servis, enggak cukup 50.000. Akhirnya dalam pikiran saya, oh pantas
katanya di Arab Saudi itu rumah sakit tidak terlalu penuh. Banyak rumah sakit di sana pas ruang rawat inapnya kosong. Kenapa? Karena di sana datang ke masjid itu adalah tahapan ke-7 atau ke-berapa. Jadi kalau sakit itu yang pertama istighfar dulu. Istighfar, kemudian berbuat baik, membaca Al-Quran, bersedekah. Belum sembuh juga baru ke rumah sakit. Ya, itu di Arab, cerita di Arab, di rumah sakit di Arab gitu. Jadi harusnya saya tadi jangan megang dulu mesin pompa air, sedekah dulu, istighfar dulu, baru buka, mungkin langsung betul. Jadi, nah itu cerita-cerita pengalaman saya, barangkali bagi yang muda-muda di sini, ya apalagi yang muda bisa memberi pekerjaan, membuat lapangan kerja bagi orang lain, 1 orang, 2 orang, 3 orang, luar biasa. Bagaimana manfaat tenaga kerja itu di rumahnya, punya istri, punya anak, punya keluarga, menebarkan manfaat. Ya, jadi boleh jadi orang masuk surga karena kaya, dengan kekayaannya boleh, bisa. Salah satu pengusaha sahabat kaya raya di zaman Rasulullah SAW, dia bingung bagaimana kekayaannya ini supaya habis, supaya miskin. Ya, disedekahkan, ditambah lagi lebih banyak. Allah sudah janji kalau kamu mendermakan harta yang ada, aku tambah lebih banyak lagi. Itu yang terjadi. Siapa man itu? Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf. Sampai suatu hari para sahabat waktu itu baru pulang dari perang Tabuk. Kalau nggak salah perang Tabuk. Karena perang itu memakan waktu yang lama, panen kurma terlewat. Kurma sudah melewati masa panen, membusuk, nggak ada yang beli. Nah, Abdurrahman bin Auf berpikir, wah ini kesempatan saya untuk membuat saya miskin, uang saya habis. Diumumkan yang punya kurma busuk bawa ke sini, timbang, saya bayar sesuai harga yang normal. Di gudangnya Abdurrahman penuh dengan kurma yang busuk. Ya, coba buat apa kurma yang busuk? Gak bisa dijual lagi, gak bisa dimakan. Tapi pada hari berikutnya datang utusan dari kerajaan mana ya? Dari kerajaan Persia atau dari mana? Yang intinya mencari kurma yang sudah busuk untuk obat karena sedang terjadi wabah. Memang kalau diteliti secara biologi, secara biokimia, kurma yang membusuk itu terjadi fermentasi, itu ada satu zat yang bisa menjadi obat. Namun pastilah masuk akal Allah memberikan itu. Hanya pada waktu itu kan tidak ada laboratorium yang meneliti, hanya kurma busuk gitu aja. Dibeli semua oleh pengusaha Persia kurma busuk itu. Jadi uang lagi. Abdurrahman bin Auf bingung lagi, makin banyak duitnya, Masya Allah. Memang rumusnya sudah begitu, Allah sudah menjanjikan. Siapa yang mendermakan hartamu di jalan Allah, aku tambah lebih banyak lagi. Begitu ceritanya. Nah, tapi dengan kesalehannya, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang masuk surga. Gitu. Jadi mau kita hidup miskin, mau kita hidup kaya, mau masuk surga, silakan. Allah dipersilakan. Nah, tetapi hidup ini harus ada kualitas, tadi. Khairun nas ayanfa'un nas, harus ada kualitas. Orang miskin berkualitas masuk surga bisa. Orang kaya berkualitas masuk surga bisa. Gitu. Nah, sehingga untuk berkualitas itu maka urutannya adalah ilmu, kemudian amal kemudian ikhlas. Ya.
Jadi harus sampai kepada ikhlas. Kalau nggak sampai kepada ikhlas ini belum tentu lulus. Harus sampai kepada ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu salah satu kata kuncinya thalabul ilmi, majelis taklim. Jadi majelis ini saya lihat adalah kumpulan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang baik. Insya Allah, amin. Orang-orang baik. Saya kemarin hari Jumat memikirkan ini di masjid, sampai nangis, ya. Nangisnya begini. Saya berkumpul di sini aja sebegitu merasa reg-reg indah, senang. Bagaimana kita berkumpul nanti dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar, Ali yang cerdas, dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengingat itu saya hari Jumat nangis di masjid itu. Dan kita harus punya keinginan itu, nggak ada pilihan lain, harus kita harus ingin selamat di akhirat, harus. Mau kita di dunia ini kaya, miskin, harus selamat. Nggak akan kuat. Tapi nggak ada ukuran yang bisa meyakinkan amal kita bisa menembus surga, nggak ada. Dikisahkan orang selama hidupnya melakukan satu kesalahan aja dia gagal masuk neraka, bisa jadi. Jadi bagaimana? Jadi tetap harus minta kepada Allah, minta ampun, minta syafaatnya kanjeng Nabi dan sebagainya. Jadi setelah ikhlas pun harus meminta, ya Allah, ya Rabbana dolamna busana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya kanjeng Nabi Adam yang melakukan kesalahan hanya satu kali mendekati pohon khuldi. Kita sudah melakukan kesalahan berapa kali? Banyak. Tapi kanjeng Nabi Adam dia melantunkan tangisan setiap hari kepada Allah. Allah pun memperkenankan doanya. Nah, itu semua fasilitas diberikan juga kepada kita. Maka saya sangat ingin melihat bahwa majelis ini pada hari-hari yang lain akan lebih penuh, lebih banyak, karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah, majelis ini disebut juga Raudhatul Jannah, kebun surga. Di sini ada malaikat-malaikat yang mendengarkan doa-doa kita, keinginan kita yang baik-baik gitu. Jadi ya semoga kedepannya akan semakin banyak yang hadir, yang tokonya masih buka. Mas, malah pengajian tutup, toko roti mau dia tutup, segera ke sini gitu. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi kemudian saya ingin sekali saya menghayal ngomong kepada sopir saya, Mang, siapkan berangkat kemana? Majalengka. Ngapain? Ngaji. Supirnya nggak ada, mobilnya nggak ada. Insya Allah. Insya Allah, amin. Sudah dicatat. Iya, sudah. Ya, betul, sudah dicatat. Walaupun baru keinginan, sudah dicatat. Kita baru keinginan niat. Allah sudah cepat merespon cepat, ya, merespon cepat. Ustaz Abu Somad cerita waktu pertemuan di Solo dengan Habib Novel dengan Buya Yahya. Saya ingin menghadiahkan Habib Novel satu buah tongkat. Kenapa saya sekarang dikasih tongkat 2 sama Habib Novel katanya? Saya belum sempat ngasih, baru niat. Jadi Ustadz Uwas saja mengagumi itu dan bahwa itu benar adanya. Ketika kita ingin menghadiri masjid ini dengan segala kebarokahannya, pada saat itu juga Allah sudah memberikan sesuatu kepada kita, memberikan rezeki dalam bentuk apapun yang mungkin tidak kita sadari. Jadi
Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa yang pertama saya sangat berterima kasih kepada Bang Haji Udin yang sudah membimbing jamaah semua sampai hari ini, sehingga majelis ini tetap hidup. Kalau saja beliau tidak istiqomah, mungkin nggak akan majelis ini berdiri, apalagi sampai sekarang ada menjadi 2, begitu berkembang. Kemudian pengajiannya juga jadwalnya bertambah terus. Saya punya cerita sendiri dengan Mbah mengenai Mang Haji ini, bahwa beliau almarhum Mbah, semoga beliau dibahagiakan di surga, amin. Mbah itu suka cerita ke saya, waktu itu saya masih SMA. Kata Mbah, eta budak teh ngaji halus, kumaha pada beda kitab halus, kata. Saya masih ingat bahasanya. Itu kebahagiaan Mbah tolok ukur itu waktu itu ngaji kitab, ya bagus katanya. Saya merasakan kebahagiaan Mbah waktu itu, saya merasakan. Jadi perjalanan majelis ini, walaupun saya tidak mengikutinya secara rohani, saya mengikuti dan saya merasakan dari jauh ada kebahagiaan di sini yang mudah-mudahan ini dinikmati oleh semakin banyak anak cucu dan cicit Mbah, sehingga bisa selamat dunia akhirat, saling membantu, tolong menolong, dan ya berkumpul lagi, bisa berkumpul lagi kemudian ya, bisa, insya Allah bisa. Dan itu harus ada keinginan, itu harus gak ada yang kuat di neraka, gak ada. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kata Rasulullah itu, jauhkanlah ya Allah dari panasnya api neraka. Di dunia 70 tahun hukuman neraka yang paling ringan meninggalkan 1 kali sholat. 70 tahun paling ringan. Lama sekali. Akhirat itu waktu yang sangat lama. Maka saya ingat videonya Bang Iis kemarin, bahwa malaikat Israel itu setiap 21 menit dia datang ngecek, udah waktunya belum nih dipanggil, oh belum, ditinggalkan lagi. Saya kemudian mencoba membagi waktu per 21 menit. Saya 21 menit ini ngapain biar manfaat, gitu kan? Ngapain ya? Gak ada pekerjaan, gak ada apa. Udah pegang tasbih aja. Nah, pegang tasbih aja. Istighfar. Apalagi ya? Oh, saya merasa ini diberi rezeki oleh Allah supaya zikir. Saya baca alhamdulillah. Terus saja gitu. Terus udah gitu baca sholawat, walaupun tidak konsentrasi, tidak penuh karena pikiran kita, tetap dicatat oleh malaikat bahwa kita mencintai Rasul, dan itu menjadi prasyarat untuk mendapatkan syafaatnya, mendapat pengampunan Allah. Oh, saya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, 21 menit aman. Terus berikutnya apa lagi ya gitu? Apalagi ya? Saya mau nyuci mau ngapain? Ya membersihkan baik kan. Keduanya kebetulan di Tuti lagi nggak ada, lagi ke Lampung, jadi saya nyuci 21 menit, aman 21 menit. Saya membayangkan bahwa mengevaluasi 24 jam itu sulit. Hari ini kita baik enggak 20 menit, tapi kalau 21 menit bisa. Iya, 21 menit sedikit-sedikit per parsial gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya kira saya tidak ingin cerita terlalu banyak, takut
Yang penting itu saja, bahwa yang pertama saya sangat bersyukur bisa hadir pada malam ini. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada Bang Haji Udin dan kepada semua jamaah. Yang ketiga, saya juga memberi semangat kepada yang muda-muda yang sedang punya usaha, yang menyerap tenaga kerja, memberi manfaat, maju terus. Kalau sekarang karyawannya baru 10, tingkatkan lagi jadi 20, tingkatkan lagi jadi 30 dan seterusnya. Itu prestasi. Itu juga para sahabat juga dulu semua berprestasi. Selain ibadah ikhlas, mereka juga berprestasi. Yang bekerja, mulailah dengan bismillah, bekerja ikhlas dan seterusnya. Yang sedang mendapat ujian, sabar. Orang sakit ketika ada di rumah, maka Allah memberikan jalan datangnya malaikat rahmat ke rumah itu. Begitu. Jadi jangan kemudian itu saja. Terima kasih dan mohon maaf malam ini saya berbicara di sini sama sekali tidak direncanakan dan tidak bermaksud apa-apa, hanya ya barangkali ada watawasabil haq watawasabil sabri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah man amana billah wal yaumil akhir. Kesimpulan pertama adalah kesimpulan memakmurkan masjid. Ini pengalaman yang sangat baik dari Audin. Di Quran, memakmurkan masjid itu bagian dari keimanan. Berikan keimanan. Maka orang yang memakmurkan masjid dengan keimanan, kata Nabi dalam hadis An-Nabi Sa'id, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumur rajula ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat orang biasa ke masjid, saksikan dia punya iman, kata Nabi. Kata Nabi. Ini di ayat yang tadi dibaca juga di surat At-Taubah ayat 18. Memakmurkan masjid itu hubungannya dengan iman. Kalau sudah hubungannya dengan iman, itu Allah yang banyak turun tangan ya. Maka di hadis Nabi Muhammad yang lain disebut al-masjidu baitu kulli taqiyin wa takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu birrauh war rahmah wal jawas 'ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Masjid itu adalah rumah tiap-tiap orang yang bertakwa. Ini tadi di contoh-contohkan banyak sekali, ada kelompok goes yang istirahat di sana, ada yang ngopi, macam-macam. Pokoknya semuanya bertakwa, ada yang tadi juga tentara yang membantu dan macam-macam. Pokoknya takwa. Maka mereka juga berhak menempati masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pelayanan yang baik, dengan berdasar keimanan, berdasar keimanan, kepercayaan, keyakinan maksudnya. Keyakinan. Jadi keimanan, keyakinan. Wa takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu birra. Maka orang yang memakmurkan masjid, yang membiasakan masjid sebagai tempat tinggalnya, Allah akan menjamin ketenangan ya. Ketenangan. Ketenangan ini tidak ada tempat untuk belinya ya. Tak pesirana itu di mana tempatnya. Ketenangan jaminan Allah. Kedua rahmat. Yang ketiga wal jawas 'ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memakmurkan masjid ya. Makanya tadi walaupun minus uang, tidak punya uang awalnya, ya Allah yang menjamin. Menjamin ya. Istilahnya di Quran di ayat 2 dan 3 surat Al-Talaq itu yang disebut min haitsu la yahtasib ya. Allah punya rumus bagi orang yang bertakwa, punya rumus tidak seperti rumus kita, sampai Allah menyebut wa razaqallahu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah punya rumus tidak seperti kita, rumus datangnya rezeki bagi yang bertakwa. Di antara jaminan Allah wa yarzuqhu min haitsu
la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diperkirakan, tidak disangka-sangka. Itu rumus dari Allah dan itu Quran ya. Quran, kalau suruh Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi. Quran bukan tidak ada keraguan saja, kata ahli tafsir. Quran jangan diragukan, artinya pasti terjadi itu. Hanya masalahnya nanti ini yang jadi masalah di hati kita, believe or not itu, percaya atau tidak gitu ya. Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka itu. Tapi kalau melihat contoh-contoh yang tadi itu, mudah-mudahan nambah keimanan kita ini. Nambah keimanan kita sehingga kita ningkat takwa, rezeki yang di luar perkiraan kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan bagi orang yang memakmurkan masjid itu karena mereka punya keimanan, kata Nabi. Kalau punya keimanan, Allah yang turun tangan. Allah turun tangan. Yang pertama tentang memakmurkan masjid. Dan masjid ini kata Ka'ab al-Ahbar, salah satu benteng orang mukmin. Bentengnya orang mukmin ada 3. Pertama, al-masjid hisnun, wa dzikrullah hisnun, wa qiraatul Qur'an hisnun. Bentengnya orang mukmin ada 3, kata Ka'ab al-Ahbar. Yang pertama masjid, yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ini. Tapi itu sekali lagi di Quran juga yang berkenaan dengan masjid dan nanti ada jaminan Allah itu ya dengan keimanan itu penuh keyakinan ya, penuh keyakinan bahwa memakmurkan masjid pasti Allah turun tangan sebab urusan keimanan gitu aja. Nanti ada jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi disebut-sebut juga dengan banyak contoh sampai kepada Abdurrahman bin Auf yang gagal miskin ya. Ada sahabat yang ingin miskin tapi gagal aja, nak miskin-miskin. Kalau kita kan gagal kaya ya. Gagal kaya. Abdurrahman bin Auf itu adalah gagal miskin yang tadi memborong kurma busuk itu diborong oleh Raja Yaman gitu ya. Yang terjadi waktu itu terjadi wabah di situ. Itu dari harga pokok kemudian di 10 kali lipatkan itu. Enggak keliru ya. Ya. Mestinya misalnya memborong 3.000 itu dibeli 30.000 itu sekilonya. Ya nak miskin-miskin gitu mah gitu ya. Ternyata di Quran ada rumusnya itu udah. Ada rumusnya. Dan rumus umumnya adalah di Al-Quran ayat 39 surat Saba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, dia akan mengganti, kata Allah. Allah akan mengganti ya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang terbaik, gantinya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelipatan-kelipatannya banyak di Al-Qur'an. Tapi intinya yang bersedekah, yang berinfak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 39 surat Saba, Allah berfirman. Itu harus yakin juga kita karena ini Al-Qur'an. Jadi ini memang perjuangan keimanan yang begini itu, keimanan, memperjuangkan keimanan. Jangan sampai ada begini manyak gitu di hati itu, masa iya, jangan itu. Sebab ini disampaikan Quran, yang sampaikan Quran, yang la raiba fi itu, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nanti diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau si hamba itu menolong saudaranya. Jadi rumusnya kalau ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Jadi menolong orang lain nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya gitu di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Terus tadi juga agak bocor-bocor sebetulnya Audin tuh. Tapi ini saya aja menegaskan karena saya pernah nulis buku ceritanya sama. Yang dengan tadi ada orang tukang roti ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal itu. Tapi dibocorkan tadi ininya sebetulnya amalannya itu hanya tidak ditegaskan karena saya yakin takut riya Bang Udin tuh.
Kalau saya bukan takut riya, saya hanya menegaskan amalannya saja, hanya menegaskan, bukan amalan saya ini. Amalan Mang Udin sebetulnya tadi disebut sebentar, tapi tidak mungkin banyak yang tidak tahu gitu. Yang kelewat mungkin. Padahal disebut tadi juga amalannya ingin ketemu dengan Ahmad bin Hambal. Di kitab itu disebut ya, si tukang roti itu ingin ketemu Ahmad bin Hambal. Ulama yang ketemu itu. Sambil jual roti, ini mungkin nanti mudah-mudahan jual rotinya Mang Udin juga. Mang Udin ini Pak Hili ya, kadang-kadang nyebut Mang Udin. Kalau Mang Udin itu yang di sini biasanya. Udin ya itu mah gitu ya. Lambat sadarnya ya. Iya. Iya. Ini hanya menambah saja, meyakinkan, padahal sudah yakin dia itu amalannya itu. Hanya mungkin perlu ditambahkan kalau di pengajian biasanya ditambah keyakinan, tambah iman segala. Makanya berkumpul ada hikmahnya aja gitu ya. Mudah-mudahan menambah keyakinan saja, padahal ini sudah amalan dia itu. Di buku itu disebut. Ini bukan pendapat saya, makanya saya menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balaghul mubin, tugas kami hanya menyampaikan. Di kitab disebutkan. Mudah-mudahan juga nanti jadi penglaris ini. Jadi penglaris. Tapi sudah diamalkan tadi. Tapi ini kayaknya ini belum disengaja betul nih amalan tadi itu. Amalannya hanya ingin ketemu Buya, ingin ketemu apa yang paling besarnya. Padahal amalannya bagus sekali. Orang yang jual roti itu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata amalannya istighfar itu. Itu ada istighfar itu. Istighfar. Ada bukunya itu, saya pernah nulis buku itu dan royaltinya sudah diterima, uangnya segala macam. Jadi sambil membakar roti itu baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, kemudian ternyata ditanya, siapa tuan? Saya Imam Ahmad bin Hambal. Oh, tuan ini yang sangat saya lama rindukan untuk saya ketemu, katanya gitu. Ternyata si tukang roti itu amalannya itu adalah banyak baca istighfar itu. Tadi disebut pada Udin istighfar lah, istighfar ketahuan ya, membocorkan amalannya, tapi tidak menyebut dia. Saya aja yang menyebut amalannya istighfar itu. Maka memang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qila fi riwayat, man aksaral istighfar, nyambung dengan ayat 2 dan ayat 3 surat Al-Hasyr itu ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala di antara jalurnya itu adalah di hadis Nabi, siapa yang memperbanyak baca istighfar, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Kemudian kebingungnya akan diganti dengan kesukaan, dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dengan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan nambahan ini ya. Jadi gitu ya. Dan kemudian di poin yang kedua ini juga tadi banyak sedekah-sedekah yang dijadikan mengumpan, memancing dari bantuan-bantuan orang itu. Ya enggak apa-apa, silakan aja. Wallahu alam. Di Subang juga ada pesantren. Ini pesantren padahal santrinya kalau tidak keliru masih lebih sedikit dari pesantren yang Besan itu. Tapi ini pesantren yang baru berdiri juga fasilitasnya kurang, sering memberi ke pesantren yang lain ya. Saya kebagian baju dengan Umi itu bungkusnya di atas tuh Elzata itu. Eta teh pamer, eta teh pamerek maksudnya. Ya. Jadi itu wadahnya bukan yang dipamerkan, tapi pameran artinya pamerek maksudnya. Itu diberi dari pesantren Subang tuh Alehia itu. Itu pesantren berkekurangan tapi memberi kepada orang lain. Apa coba sekarang? Kita lihat ininya. Itu pesantren yang masih kecil, kemarin tanggal 23 Alif pulang duluan dari Madura itu karena diundang. Ternyata sekarang tuh banyak jadi pertemuan para kiai di situ itu. Barokah. Iya, barokah itu. Ini pesantren kecil masih, tapi ke pesantren yang lain itu memberi. Mestinya itu dia yang dibantu, kata kita itu. Tapi dia yang membantu itu. Ternyata barokahnya itu ditangi banyak kiai, banyak orang-orang soleh. Kita lihat, ya. Wallahu alam. Jadi mancing dengan sedekah itu memang luar biasa ya, luar biasa.
Dan tadi ayatnya jelas sekali Allah akan mengganti. Yang terakhir adalah poin pertama tentang memakmurkan masjid, kedua tentang bantuan yang jalannya diantaranya melalui pancingan sedekah. Yang ketiga adalah tentang majelis ilmu ini. Ternyata tadi yang disampaikan Alauddin itu poinnya adalah itu adalah urusan dengan iman pada akhirat. Urusan iman pada akhirat yang memotivasi ingin ketemu Nabi di akhirat. Jadi kita kumpul begini ini tujuan puncaknya itu. Kenapa? Ternyata di hadis Bukhari disebut Rasul ketika masuk sebuah masjid. Di masjid itu ada dua kelompok. Di masjid itu yang satu kelompok membaca Al-Quran ya. Yang satu kelompok adalah mengadakan kajian ilmu. Kata Nabi komentarnya adalah kilahuma fi khair. Dua kelompok ini, dua halaqah, istilahnya halaqah di hadis Nabi itu, dua kelompok, dua halaqah ini baik semuanya. Yang baca Quran baik, juga yang mengadakan kajian baik. Semuanya dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup itu. Kita ingin melihat Nabi. Nabi itu berkumpul dengan kelompok mana dari dua kelompok yang baik itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW di hadis Imam Bukhari itu disebut Rasulullah bergabung dengan kelompok kajian ilmu. Ini yang tadi ditekankan oleh Wahdin. Kita mencari ilmu ini bukan semata-mata untuk tahu pinter segala macam, sekarang banyak untuk itu. Tapi yang jadi tujuan pokok adalah di akhirat mudah-mudahan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang makanya puncak dari orang bertakwa di Quran itu keyakinannya yang sangat ya. Kata anak sekarang keyakinan yang banget pada akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun itu wabil akhiratihum yuqinun. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan kelompok terbaik orang yang bertakwa. Ternyata yang paling istimewa dari mereka itu adalah tentang keimanan di awal alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Kemudian praktek-praktek ibadah itu berikutnya itu. Yang pertama iman bil ghaib itu dan ditutup dengan wabil akhiratihum yuqinun dan ditutup dengan akhirat mereka yakin. Kalau yakin itu beda dengan iman. Yakin itu adalah iman plus praktek ya. Gitu ya. Jadi ini menarik di Al-Quran. Allah menyifati orang-orang yang bertakwa itu pertama yu'minuna, beriman ya. Tapi ditutup sangat menarik, yuqinun ya, yuqinun. Sebab kalau yakin ini adalah iman yang dipraktekkan maksudnya. Kalau iman belum tentu dipraktekkan. Makanya nanti ada orang beriman tapi di lisan, maka orang munafik namanya. Tapi kalau sudah iman dipraktekkan, itu orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis taklim di keluarga ini utamanya. Mudah-mudahan nanti sama-sama ketemu, terutama ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.